skill apa saja sih yang bisa berkembang melalui pengalaman kita berorganisasi? Yang paling terasa manfaatnya gitu Bu? Yang paling terasa mungkin komunikasi ya. Nah, dengan organisasi ini kita melatih kemampuan untuk bicara, mengutarakan pendapat, mendengar pendapat. Itu tuh melatih kedewasaan sebenarnya. Misalnya kita ada tugas menyelesaikan proposal ini. Tapi di sisi lain kita juga dituntut untuk ngejar deadline laporan gitu. Orang sains itu cenderungnya perfeksionis gitu. Berarti kita emang harus ada prioritas gitu ya Bu juga. Betul. Terus managingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bincang Kimia, baik lagi nih di podcast Bincang Kimia episode ke-9 bersama saya Naimada yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Nah, di episode 9 ini kita bakal bahas topik yang bisa dibilang cukup relate nih dengan kehidupan mahasiswa, apalagi yang aktif di organisasi. Dengan judul capek, sibuk, stres. Worth it nggak sih ikut organisasi? Nah, pernah nggak sih teman-teman ngerasa tugas itu numpuk, tapi rapat organisasi jalan terus? Tuntutan akademik juga lumayan tinggi kan ya? Sampai akhirnya muncul nih pertanyaan, ini semua tuh sebenarnya worth it nggak sih? Sepadan nggak sih? Nah, untuk menjawab itu semua, hari ini kita nggak sendirian loh teman-teman. Kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa pada hari ini, Ibu Dr. Nurlina SSI MSI. Halo Ibu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita pada hari ini. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke topik utama kita pada hari ini, mungkin Ibu bisa cerita nih, soalnya Naima kepo Bu. Dulu pas Ibu jadi mahasiswa, pas masih kuliah gitu Bu, apakah Ibu pernah ikut aktif dalam organisasi? Dan kalau iya, pengalaman apa sih yang membuat berkesan gitu sampai sekarang masih Ibu ingat? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Terima kasih juga udah diundang di podcast. Iya Bu, sama-sama. Kalau untuk organisasi ada, kalau nggak salah 3 lah. Himki terutama ya. Oh iya. Himki itu kalau nggak salah di Litbang. Terus pernah juga di DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Sama kalau yang di UKM Untan itu LISMA. Oh iya. Lingkar Ilmiah Studi Mahasiswa. Oh, kalau gitu dulu Ibu di LISMA bidang apa ya? Kalau boleh tahu. Sama Litbang juga. Litbang juga, oh sama dengan Himki. Kebetulan kan pendirinya LISMA itu senior-senior di angkatan 2002 ya. Nah, baru kemudian kami yang di 2003 nerusin gitu. Oh, kayaknya beda ya Bu, nama bidangnya Litbang itu apa ya Bu? Kalau boleh tahu. Penelitian dan pengembangan. Oh. Kalau di Himki sekarang namanya penalaran dan keilmuan. Okay. Dulu kan di mana-mana tuh Litbang biasanya gitu. Untuk hal yang berkesan gitu Bu, misalnya pernah ikut apa gitu di organisasinya? Kalau dulu LISMA itu kan dia kayak handle di LISMA sih mungkin ya. Karena kan LISMA itu cakupannya UKM Untan kan. Ya, luas. Jadi kayak menghandle lomba-lomba gitu. Tantangannya tuh kalau misalnya kita ditugasin jadi panitia lomba. Kalau dulu tuh ada lomba karya tulis karya tulis Untan. Nggak tahu kalau sekarang masih ada atau enggak. Iya sih. Nah, jadi LISMA pernah tuh jadi panitia. Tapi kita yang di kepanitiaan tuh sebenarnya pengen ikut juga. Tapi nggak bisa. Atau bisa juga ikut Bu? Boleh bisa. Boleh. Karena kita kayak jadi penyelenggara, tapi kan juri dan lain-lain itu kan tetap dosen. Jadi sebenarnya nggak ada kaitan juga dengan panitia dan peserta gitu. Terus yang kedua itu yang menghandle PKM. Jadi dulu itu kan belum ada sebaik sekarang ya. Kalau sekarang itu kan udah terkoordinir dengan rapi tuh dari untannya kan. Kalau dulu tuh LISMA tuh yang gembar-gemor aja ke PKM kayak gitu-gitu. Jadi ngajak-ngajak. Kita juga bantu ngoreksi-ngoreksi terutama yang udah pengalaman lolos kan PKM-nya. Nah, yang di LISMA ini yang banyak yang udah pengalaman lolos. Nah, kita
share tuh karya-karya mereka ke teman-teman yang udah pernah lolos, jadi kayak minta komentar, minta masukan saran gitu. Jadi belum melibatkan dosen-dosen sebagai reviewer waktu zaman dulu. Tapi sekarang alhamdulillah udah baik sekali. Udah sangat proper ya Bu, benar. Wah, menarik banget ya pengalaman Ibu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ibu ya. Kalau dari sudut pandang Ibu nih, seberapa penting sih mahasiswa ikut organisasi selama kuliah? Khususnya kita nih kan Bu, jurusan kimia yang bisa dibilang cukup demanding di secara akademiknya gitu Bu. Ya ini pertanyaan yang menantang ya. Sebenarnya kalau saya bilang ya penting, tapi bukan mutlak. Jadi ya boleh-boleh aja misalnya kita ikut gitu, karena kan yang namanya organisasi itu ya tempat bertumbuh juga kan. Kita kan dimana-mana kan bertumbuh kan, di kuliah kita bertumbuh, di kampus ya. Di organisasi kita juga bertumbuh gitu. Apanya yang bertumbuh? Ya skill komunikasi, leadership mungkin kan, kemudian problem solving gitu. Nah mungkin itu yang kita tidak dapat mungkin ya di kelas gitu kan. Lalu kadang mungkin kita ya biasanya anak-anak sains tuh kalau menurut saya tuh orangnya agak perfeksionis ya. Perfeksionis, melankolis gitu. Nah kadang-kadang kalau di organisasi kan nggak bisa juga kayak gitu. Nggak bisa. Kami nggak bisa juga yang idealis. Betul. Kan harus ada tepat seliranya mungkin sama teman-teman atau sama kondisi kayak gitu. Nah hal-hal seperti itu yang sebenarnya dilatih dan ditumbuhkan di dalam organisasi ya Bu. Jadi kalau menurut saya penting tapi tidak mutlak. Kembali lagi sih ke individunya masing-masing. Berarti kembali ke individu masing-masing, tergantung mereka bisa atau enggaknya mungkin ya Bu ya. Iya, karena kan hal-hal seperti itu tuh nggak bisa dipukul rata ya. Betul. Maksudnya ya kan organisasi ini bukan kayak kita sekolah atau kuliah kan. Ya kewajiban utama kita tuh tetap kuliah. Ya menyelesaikan kuliah gitu kan dengan hasil yang baik, dengan hasil yang kita harapkan, kita targetkan gitu. Tapi organisasi ini kayak proses pembelajaran lain gitu. Jadi sebenarnya bukan juga, nggak bisa juga kita bilang organisasi jadi tempat pelarian. Nah sama juga tuh kadang-kadang stuck kuliah nih udah organisasi, nggak bisa juga. Ya sama-sama bertumbuh gitu dari sisi skill mungkin skill individunya kan. Iya betul. Kalau kuliah kan skill akademiknya. Betul, dari sisi akademik gitu ya Bu. Betul. Berarti kalau kita ikut organisasi itu bisa dibilang bisa mendapatkan soft skills ataupun skill-skill yang lainnya yang mungkin kita tidak dapat di saat belajar biasa kuliah gitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu nih, skill apa saja sih yang bisa berkembang melalui pengalaman kita berorganisasi dan yang paling terasa manfaatnya gitu Bu? Apa ya? Yang paling terasa mungkin komunikasi ya. Kadang kita kan kalau nulis itu ya nggak tahu mana yang lebih mudah, nulis atau bicara ya. Masing-masing orang berbeda-beda kan. Ada yang mungkin sisi linguistiknya tuh lebih dominan, jadi dia lebih mudah bicara. Tapi ada juga yang lebih mudah menulis gitu. Nah dengan organisasi ini kita melatih kemampuan untuk bicara, mengutarakan pendapat, mendengar pendapat. Kadang kita yang sulit ya mendengar pendapat. Kalau bicara kan mungkin ya, kita semua kan bisa kan mengutarakan pendapat gitu, tapi mendengar itu yang sulit. Nah itu yang paling berkembang lagi kalau menurut saya itu sisi strugglingnya sih. Struggling itu dalam artian kita mencoba untuk tetap bertahan dengan kondisi akademik yang stabil, tapi juga kita tetap pengen bertumbuh di organisasi itu gitu. Jadi ya kita kan pengen memajukan organisasi kan tentu saja. Tapi kita juga nggak mau nih mengorbankan akademik. Nah itu sih sebenarnya. Jadi dan kita, itu tuh melatih kedewasaan sebenarnya. Benar. Berarti kita emang harus ada prioritas gitu ya Bu juga. Betul. Terus managingnya, mungkin managing waktu ataupun ya antara organisasi dan juga kuliah. Nah kalau dilihat dari sisi perkembangan diri, organisasi itu lebih impactful ke soft skill atau cara berpikir mahasiswa menurut Ibu? Dua-duanya bisa. Kalau soft skill kan mungkin ke kemampuan komunikasi tadi ya. Kemampuan komunikasi. Kalau misalnya apa sih selain soft skill? Cara berpikir. Nah itu juga bisa. Misalnya kayak tadi
membentuk kedewasaannya. Misalnya kita ada tugas menyelesaikan proposal ini, misalnya yang buat proposal misalnya untuk organisasi kan. Iya ada. Tapi di sisi lain kita juga dituntut untuk ngejar deadline laporan gitu. Nah, gimana tuh kita bagi waktu, sama yang terpenting tuh kita mencoba mengendalikan diri. Nah, kayak tadi saya bilang, balik lagi, orang-orang sains itu cenderungnya perfeksionis gitu. Kadang ada momen-momen yang kita harus berpikir bahwa oh ya udah nggak apa-apa, yang penting selesai dulu gitu, nggak bisa juga kita mau ngotot dua-duanya, nanti malah kitanya yang jadi korban kan, lalu jadi lembur misalnya nggak tidur semalaman. Nah kayak gitu, jadi harus ada juga ngasih batasan buat diri sendiri. Berarti harus ada batasan. Iya. Menurut Ibu nih, kalau masalah batasan, ada nggak sih batasan sehat dalam ikut organisasi? Yang pasti sih kalau kita anak kuliahan nilai akademik ya. Karena kalau misalnya kan kalian kan masing-masing juga punya dosen PA kan. Iya ada. Kalian turun pasti dosen PA mulai tuh wawancara tuh. Kamu nih apa nih, banyak organisasi tapi akademiknya malah turun gitu ya. Misalnya ada ini mulai pacaran, nah, gitu kan. Iya ada. Kulit tuh. Betul. Nah, kenapa dibilang bahwa kalau udah berlebihan di satu bidang, di satu hal itu, misalnya organisasi berlebihan, akademiknya menurun ya karena itu tuh, karena kemampuan mengendalikan diri kita tuh yang kita masih belajar kan? Iya masih belajar, betul sih. Misalnya kayak keasikan nih organisasi. Oh ya udah, habis itu ntar yang lainnya dibiarin, nggak dikerjain. Ada memang jiwa-jiwa kita yang seperti itu kan. Keasikan terlalu asik misalnya di organisasi. Kalau udah mulai kurang tidur, nah kan kita bisa kayak apa ya, nge-warning diri kita sendiri gitu. Oh ini udah mulai kurang tidur nih, Cukup. udah mulai suka tidur malam kayak gimana, atau mulai pulang malam. Iya. Belum lagi mau ngelapraknya. Nah tapi itu juga karena kan kita kan bikinnya itu strict banget ya. Strict. Tugasnya, kemudian aktivitasnya, mungkin kita nggak bisa yang kayak kupu-kupu gitu, kuliah pulang gitu. Kalau ada waktu kita pasti ngerjain laporan. Saya juga kan pengalaman bawa kertas laporan kemana-mana gitu. Jadi setiap ada waktu tuh ngerjain laporan gitu. Berarti kalau masalah yang tadi soft skill dan juga berpikir mahasiswa itu sebenarnya saling berhubungan. Saling berhubungan. Dan juga untuk yang batas sehat itu pandai-pandai diri juga ya Bu ya. Berarti tahu batasannya. Kalau misalnya lelah, iya benar. Nah, kami mau bertanya juga Ibu tentang organisasi itu sebenarnya ngaruh nggak sih di masa depan, atau cuma overhype aja gitu Bu? Misalnya mau ikut-ikut teman, tapi sebenarnya itu kepake nggak sih Bu di masa depan saat nyari kerja misalnya Ibu? Kalau menurut saya sih sebenarnya yang lebih terpakai itu adalah soft skill sama cara berpikir tadi. Soft skill kita misalnya cara komunikasi kan, cara berpikir, yaitu cara berpikir itu kan nanti kelihatan pada saat kita bergaul dengan orang dalam cakupan yang lebih luas gitu, dan orang yang dengan latar belakang berbeda. Kalau kita kan misalnya anak kimia, ya teman-teman kita misalnya lulusan IPA, ya kita udah tahu nih kayak gimana anaknya, pertemanannya. Tapi pun coba kalian pikirkan di antara teman kalian tuh mungkin ada yang sukunya beda, mohon maaf bukan rasis, tapi itu juga akan mempengaruhi cara berpikir kan. Betul. Habis itu anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan itu beda-beda juga tuh. Iya, cara berpikirnya itu beda. Cara berpikirnya itu pasti akan berbeda-beda. Nah, itu tuh jadi tantangan tuh. Tapi kalau misalnya kita udah punya manajemen waktu, punya manajemen diri, tadi tuh misalnya kita udah mulai bisa mengatur ritme diri kita sendiri kan, kapan kita merasa oh ya udah ini cukup, dan kita bisa memetakan prioritas diri kita. Nah itu dibelajarnya kan dari situ, dari organisasi, dari kita membangun kalau misalnya di kuliah membangun nilai akademik kita kan juga semuanya dari situ. Nah, makanya tadi Ibu bilang apakah pertanyaan Naima tadi yang pertama, apakah organisasi itu penting? Ya, penting tapi tidak mutlak. Sebenarnya di kelas pun kita bisa membangun itu gitu. Cuma mungkin kadang-kadang di kelas ini karena berhadapan dengan dosen, nah lebih nggak keluar tuh sisi apa ya? Mungkin lebih nggak jadi diri sendiri mungkin. Nah beda kalau sama temen. Sama temen kan mungkin lebih keluar kan, lebih keluar nyablaknya, mungkin ya marah-marahnya, mengeluarkan emosinya ketika
ketika rapat ya itu lebih kuat, kalau sama dosen kan nggak mungkin. Iya. Nah dari situ kan kita belajar mengendalikan diri. Banyak banget skill-skill yang bisa didapat dari Ya, organisasi itu. Nah, mungkin Ibu ada nggak sih kayak saran-saran supaya kita bisa manage waktu? Manage waktu itu kalau menurut saya sih ya, saya juga sebenarnya masih belajar. Iya. Jadi kalau kata orang dewasa itu sebenarnya tidak dipengaruhi oleh umur, saya setuju. Karena saya udah kepala 4 pun tetap masih belajar juga untuk manage waktu. Gitu. Tapi kalau saya sih yang pasti yang pertama tuh waktu ibadah. Waktu ibadah itu kalau bisa jangan diganggu-ganggu kan. Benar. Soalnya kalau bisa waktu ibadah ini kita usahakan untuk on time. Nah, misalnya kita muslim, ketika sholat ya udah sholat, ketika azan kita sholat gitu. Berarti tinggalkan dulu yang lain. Tinggalkan dulu yang lain, karena bagaimanapun kan dunia ini adalah sarana kita kan. Benar. Sarana. Kita tetap harus ingat tuh itu. Terus yang kedua, ketika makan. Iya. Karena kan kita makan sambil nugas, sambil kerja yang lain, sambil mikir lain, atau bisa sambil buka HP. Sebenarnya pada saat kita buka HP kan kita mikir tuh. Jadi kita makan sambil mikir. Nah, jadi pada saat untuk urusan yang sifatnya personal, misalnya saat makan, saat mau tidur dan lain-lain tuh, kalau bisa gangguan-gangguan dari luar tuh dihilangkan dulu. Makanya saya punya prinsip tuh ya. Kalau misalnya tempat kos saya harus jauh dari kampus, harus, karena supaya ketika pulang saya nggak mikirin kampus. Karena kita kalau misalnya kos tuh terlalu dekat sama kampus, ada yang ketinggalan nih, pulang lagi ke kampus lagi gitu. Nah itu jadi membuat kita nggak ada batasan tuh antara kapan kuliah dan juga waktu untuk diri sendiri gitu. Nah itu menurut saya antara ibadah sama waktu untuk diri sendiri. Nah barulah yang lain-lain tuh urusan kuliah, urusan organisasi kayak gitu. Ada jamnya gitu ya Bu. Betul, ada jamnya. Jangan itu yang nomor satukan. Nah kalau itu yang nomor satukan, yang lain-lain tuh bakalan keganggu. Betul. Makan jadi lupa, kasihkan rapat misalnya, makan 2:30. Nah kayak gitu kan. Tapi mungkin kalau kalian masih muda tuh belum terasa. Nanti kalau udah 30 mulai. Jadi ini dicoba diatur kan, atur ritmenya. Iya. Berarti ya kalau tentang manage waktu itu sebenarnya diri sendiri ya Ibu ya. Diri sendiri. Dan itu perlu belajar banyak, belajar lama. Iya. Memahami diri. Memahami diri ya, karena kita tuh butuh waktu sangat panjang untuk mengenal diri sendiri juga. Betul. Saya sendiri juga masih merasa belum kenal nih dengan diri saya sendiri. Mungkin harus tetap explore banyak hal gitu ya Ibu ya. Nah Ibu, menurut Ibu kalau misalnya burn out nih karena organisasi, itu tuh sebenarnya lebih ke karena organisasinya atau karena kita sendiri sih yang kayak berpikir, oh ini terlalu susah sampai terasa burn out gitu. Itu sebenarnya gimana ya Bu? Ya mungkin memang di individunya ya. Individu ya kan? Ya tadi itu pertama ada skala prioritas kan. Prioritas. Betul. Tapi kadang-kadang tuh kita perlu jeda waktu dulu gitu. Kadang mungkin orang tuh laju ya, orang tuh laju, kita juga pengen nih laju juga nih, kalau bisa ngalahin dia gitu. Nah tapi kita lupa kemampuan kita di mana. Akhirnya lelah sendiri. Benar, padahal sebenarnya nggak perlu laju juga. Yang penting tuh ada di track. Nah itu sebenarnya ada di track. Misal nih orang IP 3,8, kita pengen juga IP 3,8, nggak salah sebenarnya. Nggak bagus malah sebenarnya. Tapi gimana kita usahanya gitu. Kalau misalnya kita usahanya sampai nggak tidur semalaman belajar, nah itu udah bego namanya kan. Nah jadi kita tahan diri. Ke pressure lah jadinya. Betul. Capek sendiri. Kita sadari bahwa tadi Ibu bilang tuh hidup itu nggak semuanya harus idealis. Nah makanya kan kita di organisasi kan belajar itu kan. Iya belajar itu. Kadang pendapat kita nggak diterima nih, tapi kan kita nggak mungkin marah. Nah kita teman kita mungkin pendapatnya lebih baik gitu. Ada rasa tepat selera kan, ada rasa menghargai kayak gitu. Nah jadi mungkin ya tadi itulah kembali ke diri sendiri, harus coba belajar lagi kan, belajar mengenal diri sendiri. Tetapkan prioritas sih kalau menurut Ibu itu yang penting. Jangan ikut-ikut orang lain. Jangan ikut-ikut orang lain tuh
yang ini yang apa bahaya ya. Bahaya. Apalagi kita di zaman medsos kan. Iya. Gampang nge-share ini itu kesuksesan dan lain-lain kayak gitu. Itu tuh sebenarnya nggak salah, itu memotivasi. Iya benar. Tapi sebaiknya itu jadi motivasi yang positif, bukan motivasi yang negatif. Iya. Nah, ini pertanyaan mungkin buat yang teman-teman di rumah lagi nonton, lagi merasa overwhelmed, kewalahan gitu loh Bu antara kuliah dan organisasi. Apa saran yang mungkin bisa Ibu berikan buat mereka, Bu? Oke, yang udah ikut organisasi itu Ibu ucapin selamat dulu nih. Ya, selamat. Karena berarti kalian udah berani melangkah kan. Keluar dari zona nyaman. Karena manusia tuh pasti punya sisi-sisi introvert kan. Betul. Nah, kita kan pengen diam-diam di rumah nonton drakor, betul, misalnya baring-baring kayak scroll. Tapi kita maksa diri kita nih untuk berinteraksi dengan orang lain gitu, mendengarkan pendapat orang lain, itu menurut saya itu udah prestasi kan. Keren. Nah, lalu ketika kita merasa aduh kayak udah capek misalnya kan. Nah, kayak tadi tuh kita coba lihat lagi prioritas kita tuh awalnya apa sih. Misalnya ya udah, yang penting kita coba supaya proyek-proyek kita nih jalan aja gitu, jalan aja dulu. Nggak usah mikirkan hasil akhirnya gitu. Mikir hasil akhir, kadang tuh kayak gitu memang. Makanya sampai overwhelmed, merasa mungkin kurang perfect gitu. Benar. Sisi-sisi idealis tuh dikesampingkan dulu. Nah, oleh karena itu kita juga perlu teman yang support, saling support. Sepemikiran. Misalnya kita ketua bidang misalnya kan. Ketua bidang ini kan biasanya paling yang ngerasa berlebihan kerjaannya kan. Nah, tapi kita punya rekan misalnya dia support. Dia support kita juga, sama kita juga saling support. Betul. Ya udah, yang penting kita coba dulu kerjakan sesuai proja. Itu aja dulu. Itu aja dulu kita jalankan gitu. Nanti yang lain-lain tuh misalnya kepikiran di tengah jalan apa segala macam mau improve dan lain-lain itu bisa. Nah, terus yang paling penting itu adalah ya tadi tuh bertindak kan, aksi kan. Sesuatu tuh kalau dipikirin tuh kayak nggak udah gitu kan, nggak selesai karena dipikir terus gitu, kayak panjang gitu. Tapi ketika kita udah bergerak, nah udah berarti kita harus menyelesaikan. Nah, kalau di Islam tuh kan ada apa, ibu lupa apakah ini pepatah atau peribahasa, ketika udah mulai melakukan sesuatu maka selesaikanlah gitu. Nah, kemampuan diri kita untuk bertahan, nah itu juga tuh kalau di organisasi, kemampuan untuk bertahan. Karena mungkin kita ketika udah capek nih, udah aku keluar, udah aku mengundurkan diri, kan kadang nggak bisa kayak gitu. Melarikan diri jatuhnya ya Bu, nggak menyelesaikan apa yang udah dilakukan. Di kuliah kan ada juga yang kayak gitu kan. Tiba-tiba misalnya udah saya penelitian, tiba-tiba udah lari misalnya, nggak diselesaikan tulisan dan lain-lain. Nah, itu kenapa? Mungkin karena tadi jiwa strugglingnya, kemampuan dia untuk bertahan, sabar, terutama sabar menunggu. Pasti pertolongan Allah tuh ada. Misalnya kita minta tolong, ya Allah tolong nih gimana nih proyek ini banyak yang belum selesai. Terus susah juga, orang ini susah dihubungi ya kita minta tolong gitu. Itu kan sabar kan namanya. Sabar, kita nunggu dulu, itu ngasih waktu dulu, ngasih waktu kita juga untuk tenang. Betul. Kalau untuk organisasi juga karena mungkin ya saat merasa overwhelmed itu kita nggak usah merasa sendiri kali ya, bukan? Soalnya ada yang lain namanya juga organisasi juga. Betul. Terus kan ada juga dosen pembimbing misalnya kan. Nah, kita juga kadang-kadang manusia itu kan nggak bisa juga semuanya apa-apa kita sendiri kan. Sisi idealis tuh dikesampingkan dulu. Perlu kita butuh bantuan orang lain, perlu saran juga dari orang lain gitu. Jadi jangan apa-apa sendiri, libatkanlah teman-teman yang lain gitu ya. Nah, baik Ibu, sebelum kita akhiri sesi ini, karena kita udah sampai ke penghujung acara ya Bu ya, penghujung podcast. Nah, mungkin Ibu bisa berikan nih pesan singkat ataupun motivasi buat teman-teman yang lagi nonton, yang sedang berjuang menyeimbangkan antara akademiknya dan juga organisasinya Bu. Nah, karena kita kimia itu kan mainnya di laboratorium ya. Betul. Kadang-kadang Ibu suka kasih pesan nih buat mahasiswa Ibu yang mau mulai penelitian. Mungkin sama ya ketika kita masuk ke sebuah organisasi.
ketika kita udah bekerja di lab itu, menurut Ibu masuk organisasi itu kayak kita kerja di lab. Kita udah tahu nih manualnya nih, kita udah ada nih manual alat, kita udah punya, prosedur kita udah punya. Kan di diktat kan ada prosedurnya, tinggal ikuti, tambahin gitu. Betul. Tapi ketika di lapangan, kadang itu beda. Nah, disitulah tuh kemampuan soft skill tadi kan, kemudian kemampuan mengendalikan diri, evaluasi diri dan lain-lain itu yang bekerja gitu. Sisi-sisi idealis, mau menerima saran, nanya ke orang lain, misalnya kalau kita misalnya udah stuck banget gitu, minta saran, diskusi. Kemudian kita coba tenangin diri, sabar, nunggu, jangan langsung ngambil keputusan buru-buru tapi kemudian salah. Misalnya kita kayak, oh ya udah kayak gini aja, tiba-tiba malah kalau kita di lab kan tiba-tiba malah misalnya nggak jadi, kristalnya nggak jadi misalnya gitu kan, kayak kita praktikum anorganik gitu. Nah jadi akan ada tuh ketika di dunia nyata tuh akan ada tuh hal-hal kayak gitu tuh yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gangguan betul, hal-hal yang mengganggu proses idealis itu gitu. Nah tapi ya kita ingat lagi, namanya kehidupan kan seperti itu. Itu kan anggaplah itu sebagai ujian gitu. Betul. Setelah masalah ini selesai, yakinlah bahwa akan ada lagi masalah berikutnya. Nggak akan selesai tuh. Nah tapi dari masalah ini kita belajar, oh caranya kayak ini gitu. Dan menghadapi masalah berikutnya itu udah tahu lah gitu ya Bu gimana caranya. Udah lebih tenang, kan udah lebih dewasa. Malah mungkin kita pula yang ngasih saran ke orang kan. Jadi kan kalau kita kayak nanya-nanya, nangis-nangis misalnya kan, tiba-tiba kemudian nanti kita yang ngasih saran. Itu dari proses belajar juga. Nah, sama kayak penelitian juga seperti itu. Wow, keren banget ya teman-teman. Makasih Ibu atas insight yang luar biasa dan bermanfaatnya. Dari obrolan kita bisa kita tarik nih kesimpulan bahwa ikut organisasi itu memang penuh tantangan ya teman-teman, tapi juga punya banyak nilai dan pembelajaran asal dijalannya dengan bijak ya Ibu ya, dan sesuai nih dengan kapasitas diri. Nah, saya Naimada sebagai host pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bincang Kimia pada episode 9 kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.